Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang sungguh merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini adalah merupakan anugerah Allah yang luar biasa dengan memberikan nafas kehidupan hingga pada saat ini bagi setiap kita. Karena itu, mendasari akan hari yang baru, hari karunia Tuhan bagi kita akan mendasarinya di dalam terang kasih Tuhan. Dan karena itu, mari kita teduhkan hati kita dan bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Allah yang senantiasa hadir, memberikan berkat yang luar biasa besarnya dalam hidup kami. Cinta-Mu yang terus memampukan kami untuk menjalani hidup ini dalam luapan syukur dan sukacita bahwa bersama dengan Tuhan kami akan menikmati sebuah kebahagiaan yang sejati. Karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk terus tinggal dan belajar dalam firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam kerinduan kami membuka diri dan hati kami saat ini untuk dipenuhi oleh firman Tuhan yang menjadi suluh dan pelita dalam kami menjalani hari ini. Bapa di dalam sorga, dalam kerendahan dan ketulusan hati kami memohon Roh Allah berkarya, menerangi setiap hati dan jiwa kami, sehingga sungguh firman Tuhan senantiasa menjadi pandu bagi kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita bersama memperhatikan bacaan kita. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus.
Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan sebuah tema bagi kita, yaitu Tuhan bagi semua. Tuhan bagi semua. Jemaat Tuhan, kata Injil atau kabar baik sungguh sangat erat dengan perdamaian. Ada dua pihak yang dulu berjauhan atau bermusuhan sekarang diperdamaikan. Konsep semacam ini memang tidak keliru. Hanya saja pengertiannya seringkali terlalu dibatasi pada relasi secara vertikal melalui penebusan Kristus Allah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17-33 menceritakan salah satu contoh konkret bagaimana Allah memakai Injil untuk memulihkan relasi horizontal antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Secara lebih khusus, bagaimana Petrus dan rombongan bersunat yang menyertai dia didekatkan dan dilekatkan ke dalam persekutuan dengan Kornelius dan seluruh kerabatnya yang bukan dari etnis Yahudi. Kita bisa membacanya dalam ayat 25-27 dan 33 bacaan kita. Sungguh keselamatan dari Allah melalui Injil juga turun atas keluarga besar Kornelius. Dari sisi pergerakan Injil secara keseluruhan dalam Kisah Para Rasul, dimulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sungguh kisah pertobatan Kornelius memegang peranan yang sangat penting dalam rangkaian pemberitaan Injil itu. Dalam peristiwa ini merupakan sebuah transisi yang sempurna bagi perluasan pemberitaan Injil. Sungguh Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Sebab keselamatan yang dianugerahkan Allah adalah untuk semua bangsa. Jemaat Tuhan, pemberitaan Injil adalah sungguh menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita. Kita yang adalah orang-orang percaya bertanggung jawab untuk terus memberitakan Injil lebih luas lagi. Dan pemberitaan Injil menuju pada visi bahwa semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan semua diperdamaikan di dalam Allah. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam berbagai kepelbagaian, dalam berbagai perbedaan, Engkau Tuhan bagi semua makhluk. Engkau Tuhan yang terus merangkul akan setiap perbedaan-perbedaan kami manusia. Dengan cintamu-lah yang menyelamatkan kami.
maka sungguh kami terus melihat dan menatap bahwa Allah tidak pernah membedakan akan status dan golongan orang-orang yang Engkau selamatkan. Karena itu Tuhan, kami mau untuk terus menjadi agen-agen pembawa akan damai sejahtera Tuhan yang tidak membedakan satu dengan yang lain. Karena Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang sama bagi semua, Allah yang adil bagi semua, dan Allah yang merangkul akan seluruh perbedaan dan mempersatukannya itu di dalam kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, berkati setiap kami, berkati keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami, pun yang berada di tempat tugas mereka masing-masing. Peliharakan kami semua, peliharakan keluarga kami, biarlah kami terus memancarkan damai sejahtera dan cinta kasih Kristus dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami datang membawa dalam doa dan syukur kepadamu bagi segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati kasih setia dan rahmat Tuhan, berkat Tuhan, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, naik pangkat, lulus ujian, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan, syukur kami semua ini hanya kami persembahkan kepadamu dan Engkau menyempurnakannya. Bapa, kami pun berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit, yaitu anak atau saudara terkasih kami, Yani, anak dari Ibu Penatua Rina Palungan, yang dirawat di rumah sakit Ibnu Sina. Tuhan, Engkau memberkati dan juga Engkau memulihkannya. Juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sementara bergumul karena kelemahan tubuh dan sementara menjalani perawatan di rumah. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami semua dalam pergumulan kami karena kelemahan tubuh. Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam doa dan harap kami datang membawa ya Tuhan keberadaan kekasih kami, keluarga Bapak Pendeta Antoni Sura bersama dengan rumpun keluarga besar yang dalam keadaan duka cita. Tuhan, Engkau kuatkan dan hiburkan segenap keluarga, sehingga ya Tuhan, walaupun secara fisik kami telah terpisah dengan orang tua terkasih kami, almarhum Opa Jumino, tetapi rahmat Tuhan dan kehidupan yang kekal di dalam Kristus, itulah yang menjadi pengharapan yang terus menjadi dasar kekuatan kami di dalam duka cita yang kami alami. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah senantiasa kami terus tinggal dan menetap di dalam hikmat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur dan harap kami, pergumulan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan salam sehat.